Jadi misalkan ada pasangan kepala daerahnya katakanlah terkena masalah hukum, kemudian yang setelah statusnya sebagai terdakwa itu dinonaktifkan atau diberhentikan sementara, maka kemudian menjalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah adalah wakil kepala daerah tersebut sebagai apa istilahnya penjabat sementara atau pelaksana tugas. Maka begitu wakil kepala daerah itu menjalankan tugas sebagai bupati, itu sudah masuk hitungan bahwa yang bersangkutan pernah menduduki jabatan sebagai bupati atau kepala daerah itu. Maka PLT maupun definitif itu dihitung 2,5 tahun. Jadi sejak tadi sementara maupun definitif itu disamakan. Itu kan putusan Mahkamah Konstitusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat desa semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Yang berjumpa lagi dengan kami, sahabat-sahabat desa, terutama sahabat-sahabat desa yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Ya, sebagaimana kita ketahui sahabat-sahabat semua bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024 ya akan dilaksanakan hajatan besar ya di Indonesia di daerah-daerah, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak ya, sebagaimana dituangkan dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Menjelang pemilihan kepala daerah ini, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bahwa karena kita konteksnya bicara soal Bengkulu ya, maka kita bercerita tentang sosok gubernur Provinsi Bengkulu saat ini, yaitu Bapak Rohidin Mersa, yang akhir-akhir ini diinformasikan bahwa beliau akan kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada pilkada tahun 2024 ini. Oke sahabat desa semuanya, yang menjadi persoalan adalah apakah Pak Rohidin Mersa ini sudah dianggap menjabat selama 2 periode gubernur atau belum ya gitu. Untuk mengetahui apakah beliau ini memenuhi syarat untuk bisa mencalonkan diri menjadi calon gubernur pada pilkada tahun 2024 ini. Nah, sebagaimana kita ketahui pada tanggal 15 Mei yang lalu dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Ya, yang salah satu pembahasannya adalah tentang syarat pencalonan ya, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan juga calon wali kota dan wakil wali kota. Untuk itu ya, untuk mengetahui seperti apa pembahasannya, kita ikuti bersama-sama ya cuplikan video berikut. Isu yang ketiga adalah berkaitan dengan penghitungan masa jabatan orang yang sedang menduduki jabatan tertentu, apakah yang bersangkutan masuk kategori 1 periode jabatan atau belum, sehingga kemudian apakah mempengaruhi ketentuan bahwa seseorang itu apabila sudah 2 periode masa jabatan maka tidak boleh mencalonkan diri lagi. Jadi syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama itu ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jabatan yang sama adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati atau wali kota dengan jabatan bupati wali kota, dan jabatan wakil bupati atau wakil bupati dengan jabatan wakil bupati atau wakil wali kota. Yang kedua, masa jabatan yaitu selama 5 tahun penuh dan atau
paling singkat selama 2,5 tahun. Jadi kalau 2,5 tahun sudah dihitung masuk kategori 1 periode masa jabatan. Yang ketiga, penghitungan masa jabatan terhitung sejak ditetapkan dalam keputusan mengenai pengangkatan dalam jabatan. Dan kemudian yang keempat adalah 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi 1, telah 2 kali berturut-turut menduduki jabatan yang sama. Kemudian yang kedua, telah 2 kali dalam jabatan yang sama tapi tidak berturut-turut. Atau yang ketiga adalah 2 kali dalam jabatan yang sama, di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda. Jadi misalkan ada pasangan kepala daerahnya katakanlah terkena masalah hukum, kemudian yang setelah statusnya sebagai terdakwa itu dinonaktifkan atau diberhentikan sementara, maka kemudian menjalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah adalah wakil kepala daerah tersebut sebagai apa istilahnya penjabat sementara atau pelaksana tugas. Maka begitu wakil kepala daerah itu menjalankan tugas sebagai bupati, itu sudah masuk hitungan bahwa yang bersangkutan pernah menduduki jabatan sebagai bupati atau kepala daerah itu. Demikian 3 hal isu strategis dalam rancangan peraturan KPU untuk pencalonan kepala daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin menyampaikan yang pertama, kan ada 3 isu besar kita ya. Yang satu-satu udah kita sepakati terkait soal penyelenggara, terkait dengan soal calon terpilih ketika maju di pilkada, dan terkait dengan soal masa jabatan. Nah, saya ingin yang ketiga ini terkait dengan masa jabatan yang malam juga menjadi perdebatan kita, yang dimaksud dengan 2,5. Karena kalau penuh nggak ada persoalan, tapi di beberapa daerah bahkan di teman-teman yang dari wakil bupati, wakil wali kota, karena bupati wali kotanya atau gubernurnya berhalangan tetap, dia maju. Sehingga ada perdebatan itu, dihitung 2,5 itu apakah pada saat sementara atau ketika definitif kan gitu kan. Nah, itu kan ini selalu rame. Bahkan ada banyak kasus juga. Misalnya beberapa waktu diinterpretasikan kalau nggak salah sempat rame itu dulu Talaud ya gitu kan. Yang maju itu kan sampai itu berkepanjangan juga ya gitu loh. Terus dikukar dan sebagainya. Nah, maksud saya itu yang ketiga ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023 dimasukkan saja. Jadi kalau di sini kan belum dimasukkan nih 2,5 tahun, paling singkat selama 2,5 tahun kan gitu loh. Nah, 2,5 tahunnya itu dimasukkan amar putusan atau putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 2023 yang tidak membedakan jenis apakah sementara maupun definitif, itu dihitung sama. Jadi nggak ada lagi dihitungnya, oh dia 2,5 tahun tuh sejak definitif, enggak kan gitu loh. Maka PLT maupun definitif itu dihitung 2,5 tahun. Jadi sejak tadi sementara maupun definitif itu disamakan. Itu kan putusan Mahkamah Konstitusinya. Itu yang pertama. Nanti redaksinya seperti apa itu nanti tim dari KPU nanti dengan Komisi 2 lah. Jadi supaya nggak ditafsirkan lagi. Kalau di sini nggak dimasukkan nanti putusan kita nanti ditafsirkan lagi, muncul lagi gugatan macam-macam kan. Karena banyak juga PJ PLT yang dari wakil bupati menjadi bupati itu menunggu kepastian ini semua. Nah, ini. Terima kasih atas catatan masukan Bapak Ibu sekalian. Tentu kami nanti tim dari KPU dan tim dari Komisi 2 supaya kemudian rumusannya tepat, penyelarasannya sebelum untuk legal draftingnya sebelum nanti kita sampaikan dalam harmonisasi kepada Menkumham, saya kira penting untuk kita rumuskan yang tepat, dan nanti dalam kesimpulan mungkin yang dirumuskan adalah prinsipnya dulu. Namun demikian, sebagaimana yang draft yang sekarang ada di pasal
Misalkan di pasal di pasal 19 soal setengah tahun itu, kalau ada orang sudah menduduki jabatannya selama 2,5 tahun, maka itu dianggap dalam satu periode. Sesungguhnya ini kan rumusan ini awalnya dari putusan MK. Dan kemudian yang putusan MK yang terbaru bahwa kalau ada orang walaupun bukan diangkat atau dilantik sebagai kepala daerah definitif, tetapi dia menjalankan tugas sebagai kepala daerah, itu sudah kami rumuskan di pasal 19 huruf C, penghitungan masa jabatannya terhitung sejak ditetapkan dalam keputusan mengenai pengangkatan dalam jabatan. Jadi sebetulnya sudah ada. Tapi kan kalau misalkan nanti rumusannya perlu lebih lebih eksplisit, lebih tidak menimbulkan multitafsir, saya kira penting nanti kita tim antara KPU dengan tim Komisi 2 untuk menyelaraskan rumusan tersebut. Bila beliau mencalonkan diri kembali pada pemilihan kepala daerah pada kali ini, maka beliau sudah mengikuti pemilu kepala daerah atau mengikuti pemilihan kepala daerah yang ke-3 kali. Karena kita ketahui bahwa beliau pada pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015 lalu bersama Pak Ridwan Mukti ya, terpilih menjadi wakil gubernur ya. Wakil gubernurnya Pak Ridwan Mukti. Ketika itu pada pilkada tahun 2015 ya, Pak Ridwan Mukti dan Pak Rohidin Mersa ini berhadapan ya, melawan pasangan calon gubernur lainnya, yaitu Sultan Najamuddin yang berpasangan dengan Pak Mujiono ketika itu, dan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur ya pada tanggal 12 Februari tahun 2016 sebagai gubernur dan wakil gubernur, yaitu Pak Ridwan Mukti dan Pak Rohidin Mersa sebagai wakil gubernurnya ya. Tetapi dalam perjalanan mungkin kita masih ingat semua bahwa Pak Ridwan Mukti ya menghadapi masalah hukum karena ada operasi tangkap tangan ya oleh KPK, sehingga menyebabkan beliau berhenti menjadi gubernur ya. Nah, dinonaktifkan sebagai gubernur Bengkulu. Dengan dinonaktifkannya Pak Ridwan Mukti menjadi gubernur Bengkulu, kemudian Menteri Dalam Negeri dalam hal ini memberikan atau menugaskan ya kepada wakil gubernur, dalam hal ini adalah Bapak Rohidin Mersa ya, menjadi PLT Gubernur Bengkulu pada tanggal 22 Juni tahun 2017 ya. Setelah ditetapkannya Bapak Ridwan Mukti sebagai tersangka ya atas kasus beliau yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2017 yang lalu. Pada tanggal 10 Desember 2018 yang lalu, Pak Rohidin Mersa kemudian ditetapkan atau dilantik menjadi Gubernur Bengkulu definitif oleh Presiden Republik Indonesia ya. Dengan demikian sejak itu beliau menjabat sebagai Gubernur Bengkulu. Dan kalau kita kembali merujuk kepada Bapak Rohidin Mersa, kalau kita hitung mundur ya masa jabatannya sejak dari beliau menjabat sebagai PLT Gubernur, kemudian dilantik menjadi Gubernur definitif, itu kurang lebih sekitar 3 tahun 8 bulan kalau tidak salah, karena Pak Ridwan Mukti menjabat sekitar 1 tahun 4 bulan kurang lebih ya, sejak Februari tahun 2016, kemudian beliau nonaktif ya atau berhenti menjadi gubernur itu pada bulan Juni tahun 2017 itu. Tentu ini menjadi catatan untuk kita semua.
kita juga belum bisa memastikan apakah Pak Rohidin Mersa ini akan terganjal oleh PKPU yang nanti akan dikeluarkan oleh KPU, yang saat ini belum ya, masih menjadi draft PKPU. Kita tunggu secara bersama-sama apakah Pak Rohidin Mersa yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bengkulu ini masih dapat mencalonkan diri atau tidak lagi dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah ya tahun 2024 ini, karena beliau kembali terpilih menjadi gubernur pada saat pilkada pada tahun 2020 yang lalu, periode 2021-2024 itu sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita melihat kepada pembicaraan tadi, maka kemungkinan besar bahwa Pak Rohidin Mersa itu tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur ya pada pilkada tahun 2024 ini, karena sudah dianggap pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 periode, karena berdasarkan undang-undang bahwa apabila sudah menjabat selama 2 periode maka tidak lagi bisa mencalonkan diri ya atau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Demikian sahabat sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.